Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang penguatan ekonomi maritim Indonesia. Tahukah kamu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi besar di bidang maritim atau kelautan. Hal ini dikarenakan sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Wilayah laut Indonesia yang luas merupakan potensi yang sangat penting yang perlu dipelihara serta ditingkatkan kualitasnya. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa perdagangan antar negara terdiri atas kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Dalam kegiatan ekspor dan impor tersebut, pastinya memerlukan transportasi untuk menyalurkan barang-barang agar sampai ke negara tujuan. Baik itu transportasi darat, udara, ataupun transportasi laut. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk menguatkan sektor ekonomi maritim. Lalu, apa itu ekonomi maritim? Ekonomi maritim atau maritime economy merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri jasa terkait. Ekonomi maritim ini berbeda dengan ekonomi kelautan. Lalu, apa itu ekonomi kelautan? Ekonomi kelautan atau marine economy merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Baik ekonomi maritim maupun ekonomi kelautan, keduanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kemudian, apa saja potensi ekonomi maritim Indonesia? Salah satunya adalah rumput laut. Ya, rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan baik asing maupun lokal. Beberapa daerah di Indonesia yang memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia antara lain adalah Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara, Raja Ampat di Papua Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari FAO atau Food and Agriculture Organization, Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap. Peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya, dan Indonesia juga merupakan negara kedua dalam hal banyaknya jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. Sekarang, bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN? Seperti yang diketahui, bahwa kawasan Asia Tenggara dibatasi oleh wilayah perairan. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang akan digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Maka, dapat dikatakan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN. Kondisi ekonomi maritim Indonesia dapat dilihat dari 3 sektor, yaitu sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Mari kita bahas satu persatu.
Yang pertama, sektor pelayaran. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, industri pelayaran Indonesia masih memiliki banyak tantangan untuk dihadapi. Kondisi sektor pelayaran di Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Selain karena fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan di Indonesia juga harus terus diperbaiki. Tidak hanya kedua hal tersebut, potensi sumber daya manusia atau SDM di sektor pelayaran juga harus terus ditingkatkan, supaya sektor pelayaran bisa terus berkembang dengan baik. Yang kedua, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar, dan sudah sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Yang ketiga, sektor pariwisata bahari. Jika pariwisata bahari di Indonesia dapat dimaksimalkan, maka akan menimbulkan banyak dampak positif, seperti terserapnya lapangan pekerjaan, meningkatnya minat investor di bidang pariwisata, dan meningkatnya devisa negara dengan masuknya wisatawan asing. Salah satu contoh pariwisata bahari yang mendunia adalah Raja Ampat di Papua Barat. Akan tetapi, sektor pariwisata bahari belum berkembang secara maksimal. Dari uraian barusan, kita menyadari bahwa banyak potensi di sektor ekonomi maritim Indonesia yang belum dikembangkan secara maksimal. Untuk itu, perlu adanya strategi dan kebijakan dari pemerintah untuk mengembangkan sektor ekonomi maritim. Lalu, apa saja strategi dan kebijakan untuk mengembangkan sektor ekonomi maritim? Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, perubahan paradigma pembangunan nasional. Dari pembangunan berbasis daratan, land-based development, menjadi pembangunan berbasis kelautan, ocean-based development. Hal ini akan memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada pelayaran, atau transportasi laut akan lebih maju dan lebih efisien. Yang kedua, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim. Melalui pembangunan tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan, diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Yang ketiga, menyiapkan 5 pelabuhan besar dalam menyambut ASEAN Connectivity. 5 pelabuhan besar yang dimaksud antara lain adalah Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Batu Ampar di Batam, Pelabuhan Tanjung Priok di DKI Jakarta, Pelabuhan Tanjung Emas di Jawa Tengah, dan Pelabuhan Tanjung Perak di Jawa Timur. Yang keempat, menyiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Karena regulasi di negara-negara ASEAN sangat berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi regulasi. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA mengatasi masalah di sektor perikanan menjadi sebuah keharusan. Kendala kita menghadapi MEA sekarang ini sesungguhnya bukan pada aspek perikanan itu sendiri, melainkan lebih kepada aspek pemberdayaan, terutama pemberdayaan nelayan,
karena nelayan merupakan pelaku utama di sektor perikanan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, klik tombol like. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Untuk mendapatkan update terbaru dari kami, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.